Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fajriatur Rohmah dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Hamka. Di video ini, saya akan menampilkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa dari SMA IT Rahmaniah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PLP 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Nisa, mahasiswa aktif dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bersama saya rekan-rekan mahasiswa aktif dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Anis Nurhasana dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Kenalkan, nama saya Anissa Rahma Putri dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Febi Fajriatur Rohmah dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Restu Azhara dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Anissa Wijiasti dari Pendidikan Matematika UHAMKA. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk kami dalam rangka menyelesaikan tugas akhir PLP 1 yang memiliki tujuan mengenal lingkungan persekolahan. Selanjutnya, jika berkenan, kami izinkan ketiga narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Gagan Jamaluddin. Saya sebagai Kepala SMA IT Rahmaniah. Ya, perkenalkan, nama saya Gurita Putri Permatasari, biasanya dipanggilnya Bu Putri, tapi kalau misalkan karena boarding ya, biasanya guru-guru atau siswa-siswa memanggil saya Ustazah Putri gitu. Tapi kalau di sini mungkin teman-teman dari mahasiswa ini bisa panggil Bu Putri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dari SMA Rahmaniah. Selanjutnya, izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar SMA IT Rahmaniah ya Pak. Seperti bagaimana karakteristik umum dari peserta didik yang ada di SMA IT Rahmaniah? Ya, oke. Untuk siswa ya, untuk siswa ini kebetulan kita boarding. Ya, kita boarding alias pesantren. Programnya 3 tahun untuk SMA. Dan anak-anaknya berasal dari Jabodetabek. Ya, Jabodetabek. Untuk karakter anak-anak sendiri sih sejauh ini karena di usia SMA itu kan pembelajarannya tidak artinya tidak ada dorongan dari orang tua. Itu cenderung siswa sendiri yang betul-betul punya niat untuk belajar. Jadi secara pembelajaran atau secara kemampuan untuk belajar di pesantren di SMA ini cenderung mereka yang mempunyai niat, sehingga mereka ketika masuk di pesantren ini, khususnya di sekolah SMA IT ini, ya alhamdulillah saya lihat mereka berjalan dengan lancar dan dengan sendirinya mereka juga mempunyai semangat untuk belajar. Itu mungkin kira-kira gambaran umumnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk organisasi sekolah, apakah sekolah ini mempunyai organisasi yang lengkap Pak? Baik, untuk organisasi di sekolah kami, kita di sini di bawah Ma'had Rahmaniah. Ma'had Rahmaniah itu sebuah lingkup organisasi pesantren yang membawahi 2 unit yang ada di Ma'had, 2 unit yang ada di pesantren. Jadi di bawahnya ada SMP, ada SMA, dan ada pesantren.
asrama gitu, ada organisasi asrama. 3 unit ini saling mendukung satu sama lainnya dalam menjalankan aktivitas yang ada di pesantren ini. Jadi kalau SMP dan SMA itu bergulir pendukung kegiatan itu dari pagi dari jam 7 sampai jam 4 ya. Untuk pesantrennya dari jam 4 sampai malam sampai jam 7 pagi gitu. Jadi sampai pagi. Jadi kegiatannya khusus pesantren seperti itu. Setiap sekolah kan pasti mempunyai peraturan. Nah, apakah peraturan yang ada di SMA itu ini apakah berdasarkan dinas atau berdasarkan kesepakatan bersama guru, Pak? Oh, baik. Untuk aturan yang beroperasi di Ma'had atau di SMA ini, secara akademik dan secara kediknasan tentunya kita di bawah naungan 2 lembaga, yaitu Diknas Kabupaten Bogor ya. Kemudian yang kedua ada di bawah Jayas IT tentunya ya, karena kita kan termasuk sekolah Islam terpadu, jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, jadi setiap aturan-aturan yang bergulir, entah itu dari aturan siswa, kemudian Dapodi, kemudian operasional sekolah dan perizinan yang itu mungkin menjadi format kediknasan, itu kita induknya ke Diknas Kabupaten Bogor. Kegiatan seremonial formal apa saja yang ada di SMA IT Rahmaniah, Pak? Seremonial formal ya? Iya. Ya. Kegiatan seremonial formal itu yang ada di SMA, yang pertama adalah apel pagi. Tentu setiap hari itu ada seremonialnya formal. Kemudian ada di masjid juga tuh, misalkan kajian duha formal juga sama. Kemudian tentunya kan setiap yang 1 pekan sekali kayak apel pengibaran bendera merah putih, itu kan ya upacara pengibaran. Kemudian ada di hari Rabunya ada pembukaan kegiatan pramuka, itu juga formal kami lakukan. Ya, mungkin secara gabungan dengan kegiatan pesantren juga banyak. Kayak misalkan contoh ada kegiatan pesantren, kemudian tauji atau tausiah, itu formal-formal yang mungkin digabungkan dengan kegiatan pesantren, karena kita kan di lembaga di bawah pesantren. Itu mungkin, Mbak. Nah, biasanya Bu, topik apa yang paling sering dibahas dalam rapat guru? Oh, topiknya ya itu kegiatan kurikulum, kegiatan pembelajaran di kelas. Biasanya selain wakil dari kurikulum, wakil kesiswaan memaparkan agenda-agenda selanjutnya atau sebelumnya dievaluasi, biasanya wali kelas ditanyakan nih, dia efektif nggak sih di kelasnya gitu, anak-anaknya ada yang sakit nggak, jumlahnya berapa, terus kegiatan pembelajarannya efektif atau tidak. Kemudian ada lagi misalkan guru yang tidak hadir berapa jumlahnya, kayak gitu. Anak yang sakit berapa, karena kondisinya kita pesantren ya. Jadi kita benar-benar memperlihatkan kegiatan anak-anak tuh 24 jam gitu. Jadi kondisi di asrama, kondisi di kelas, kita gabung menjadi satu gitu. Dalam masa pandemi ini, apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang aktif? Jika ada, apa saja kegiatan tersebut? Ya, ada yang aktif seperti desain dan klub-klub yang ada di sekolah karena dapat dilaksanakan secara online.
Di sini adalah tempat yang kami pilih sebagai jalan prestasi kami. Mahat Rahmaniyah adalah rumah. Yang memberikan keteduhan dan kenyamanan. Serta mendukung segala fasilitas belajar kami secara penuh. Di sini semuanya bermula. Kebersamaan, keceriaan, dan kehangatan yang akan menjadi cerita nantinya. Sampai-sampai makanannya pun harus hangat. Di sini juga kami dibina sebagai pemuda dan pemudi yang sadar akan nilai kebangsaan Indonesia, yang sadar untuk melestarikan budaya, dan yang mengapresiasi tinggi kreativitas demi menjadi pribadi lebih mantap. Di sini, kami yakin cita-cita kami akan tercapai. Karena kami di sini tidak hanya singgah, tapi kami sungguh-sungguh mengejar cita-cita. Sekian laporan wawancara PLP 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.